والإسلام وأن عملا بنعمة الصحة في البدن ظاهرا وباطنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه العزيز قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga saat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yakni ibadah sholat Jumat seperti yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam Allah mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, masih di bulan Dzulhijjah atau masih dalam suasana Idul Adha. Seperti yang kita tahu, tokoh utama dalam hari raya Idul Adha atau kurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ketika kita sholat, di tahiyat akhir kita selalu membaca kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, manusia pilihan Allah. Nabi Adam disebut Khalifatullah, Nabi Musa disebut Kalimullah, Nabi Isa disebut Kalimatullah, Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Habibullah, hamba yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada orang yang menanyakan, mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Li ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan? Qala bisalasati asya. Akhtartu amrullah qala amri ghairihi wa mahtamamtu bima takhulullahu li wa ma ta'assaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaif. Karena apakah engkau wahai Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah, diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, orang yang dicintai Allah? Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 perkara. Yang pertama, aku memilih atau mendahulukan perintah Allah mengalahkan perintah selain Allah. 2, aku tidak sedih, tidak khawatir terhadap rezeki yang Allah berikan kepadaku. 3,
aku tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali dengan tamu. Jamaah Jumat rahimahullah, jika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Jumat rahimahullah, yang pertama, Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah mengalahkan perintah selain Allah. Apa perintah Allah? Secara garis besar, perintah Allah ada dua. Yang pertama, berhubungan dengan Allah yang disebut hablum minallah, seperti sholat, puasa, haji jika mampu. Dan yang kedua, hablum minannas, seperti berbuat baik kepada sesama, tetangga, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Jika seseorang mampu menyatukan dua hal ini, barulah orang tersebut disebut solih atau solihah. Jika salah satu tidak berfungsi, maka belum bisa disebut sebagai solih. Contoh, kita rajin sholat, rajin jamaah, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, tapi sama sesama tidak baik, sama orang tua tidak baik, sama guru, teman tidak baik, maka belum bisa dikatakan soleh. Pun juga sebaliknya, sama sesama baik, sama guru baik, sama orang tua baik, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, padahal sudah mampu, maka belum juga disebut sebagai soleh. Mudah-mudahan dua hal ini, hablum minallah dan hablum minannas, ada pada diri kita, sehingga kita dan anak-anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dalam konteks Idul Adha kemarin, maka Nabi Ibrahim memilih perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail, yang kemudian diganti dengan kambing ketimbang godaan setan yang berusaha menggagalkannya. Jamaah Jumat rahimahullah. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah adalah wa mahtamantu bima taqulullahu li. Nabi Ibrahim tidak sedih, tidak khawatir dengan rezeki yang Allah jamin. Artinya, Nabi Ibrahim mempunyai sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski Nabi Ibrahim berkata demikian, Nabi Ibrahim tetap bekerja. Apa artinya? Tawakal adalah pekerjaan hati, sedangkan ikhtiar dan usaha adalah pekerjaan badan. Artinya, jika kita ingin dicintai Allah, menurutkan Nabi Ibrahim, punyailah sifat tawakal, menyandarkan kepada Allah tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati, disertai jiwa yang tenteram. Jamaah Jumat rahimahullah, memang Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dan Al-Hakim. Tapi ingat, burung itu harus terbang mencari makanannya. Terbang itulah ikhtiar kita, usaha kita. Banyak dari kita bersembunyi dari kata tawakal ini. Kenapa engkau tidak segera menikah? Ia menjawab, aku tawakal, kalaulah jodohku datang, pastilah ia akan datang. Padahal ia sendirilah yang tidak mau membuka hati dan merubah dari prinsip keliru yang membutakan hatinya. Jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah karena wa ma ta'asaitu wa ma taghadaitu illa ma'adaitu. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi dan sore kecuali dengan tamu. Artinya, Nabi Ibrahim adalah orang yang pemurah. Konon Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan 1 mil sampai 2 mil untuk mencari teman guna menemani makan pagi atau sore. Jika kita ingin meniru Nabi Ibrahim, dicintai Allah, jadilah sebagai orang yang pemurah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku cinta kepada 3 orang, tapi aku lebih cinta kepada 3-nya lagi. Aku cinta kepada orang kaya pemurah,
tapi aku lebih cinta kepada orang miskin pemurah. Aku cinta kepada orang miskin rendah hati, tapi aku lebih cinta kepada orang kaya yang rendah hati. Aku cinta kepada orang tua yang bertaubat, tapi aku lebih cinta kepada anak muda yang bertaubat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kali ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan ridho dan inayahnya, senantiasa mendapatkan sehat walafiat, dan kita semua nanti kelak pulang mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillah.